Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan Ustadz Riko. Pagi hari ini atau malam hari ini atau siang hari ini atau sore hari ini, kapanpun kalian membuka video ini untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang perbandingan senilai dan skala. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita ucapkan dulu basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama ada perbandingan senilai. Nah, apa sih perbandingan senilai? Kemarin sudah Ustadz singgung perbandingan senilai. Ketika ada dua buah besaran, misal kita punya dua buah besaran. Nah, ketika satu buah besaran itu nilainya naik, maka besaran yang satunya nilainya juga akan naik. Jadi searah, ketika yang satu naik, yang satunya juga ikut naik. Nah, untuk perbandingan senilai kita langsung coba ke contohnya di sini. Nah, Ustadz di sini sebelumnya Ustadz jelaskan juga perbandingan senilai itu nanti ada 3 buah jenis dalam penulisannya. Yang pertama ada tabel perbandingan senilai dalam bentuk tabel, yang kedua ada dalam bentuk grafik, yang ketiga dalam bentuk persamaan. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari yang bentuk tabel. Nah, di sini Ustadz punya tabel pemakaian baterai atau daya tahan baterai untuk gadget atau smartphone atau HP gitu. Nah, ketika baterainya masih 100%, itu bisa bertahan dipakai untuk waktu 40 jam. Jadi misal Ustadz pakai HP untuk ngajar dan lain-lain, itu bisa Ustadz pakai selama 40 jam dari baterainya 100%. Nah, kemudian ketika baterainya 80%, itu bisa tahan sampai 32 jam. Dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Untuk 100% baterai bisa digunakan 40 jam, itu perbandingannya menghasilkan 2,5. Jadi perbandingannya seperti ini hasilnya. Jadi sama semua ya, hasilnya 2,5 semua. Nah, untuk membuktikan apakah ini termasuk perbandingan senilai atau bukan, sebenarnya gampang, caranya sederhana. Cukup lihat di tabel ini kita sudah tahu. Oh iya, nilainya dari sini turun, terus dari sini ikut turun. Jadi ini seharusnya pasti senilai, perbandingan senilai. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan beberapa soal ini. Ini untuk mengamati apakah ini bentuk perbandingan senilai atau bukan. Yang pertama, bilangan pada kolom pertama makin mengecil. Kolom pertama, semakin mengecil. Apakah bilangan kolom kedua makin mengecil juga? Makin mengecil juga enggak? Iya kan? Berarti yang nomor 1 benar. Nah, kemudian yang nomor 2. Apakah makin besar bilangan pada kolom pertama diikuti dengan makin besar pula pada kolom kedua? Ketika kolom pertama membesar, apakah kolom kedua juga ikut membesar? Jawabannya benar. Jadi kita bisa lihat di tabel seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Cukup lihat dari gambar, ketika kolom pertama turun, oh ya, nilainya di kolom kedua juga turun. Nah, terus yang pertanyaan ketiga, perhatikan kolom hasil perbandingan ini. Apakah hasil baginya selalu sama? Hasil baginya selalu sama ya, hasilnya 2,5 semua. Nah, kemudian yang nomor 4 ini silahkan kalian simpulkan. Buatlah kesimpulan tentang ciri-ciri perbandingan senilai dari tabel di atas. Jadi dari tabel ini tariklah kesimpulan menurut kalian. Jadi ciri-ciri untuk perbandingan senilai menurut kalian dari tabel yang sudah kita bahas ini apa? Ciri-cirinya itu apa? Gitu ya. Oke. Nah, yang pertama tabel sudah. Nah, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Ini tadi jangan lupa kesimpulannya dibuat, nanti di share ke Ustadz
kalian sudah punya kesimpulan tentang ciri-ciri perbandingan. Yang kedua adalah perbandingan nilai dalam bentuk grafik. Nah, dalam bentuk grafik ini kita tinggal mengubah. Kita ambil soalnya tetap sama, pakai yang ini ya. Tapi kita rubah ke dalam bentuk grafik. Nah, dalam bentuk grafik tadi, kolom pertama apa sih? Ini kolom pertama. Kolom pertama itu presentase isi baterai. Jadi kita buat kolom pertama jadi X-nya. Ini X ya. Jadi yang horizontal itu busur X. Jadi di sini sebagai presentasi baterai. Kemudian yang vertikal atau Y-nya kita pakai daya tahan jam, yaitu yang di kolom kedua. Jangan lupa untuk angkanya di sini kalian skala. Jadi misal kalau kelipatan 5 ya kelipatan 5 terus, atau kalian mau 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, nah itu boleh. Yang penting angkanya konsisten. Kalau bisa sini dan sini itu sama angkanya. Jadi nanti grafik kalian ketika sudah dibuat itu rapi. Nah, ini tinggal kita cocokkan saja dari tabelnya. Misal, oh iya, dari kita hitungnya dari bawah ya. Dari daya baterai yang masih 10% bisa tahan sampai 4 jam. Berarti di sini 10, ini 10 kita hubungkan ke 4. Karena di sini tidak ada 4, jadi seharusnya angka 4 kan di sini. Jadi ini kita hubungkan. Oh iya, jadi kita membentuk garis yang ini. Kemudian yang nomor 2, presentase isi baterai masih 20%, daya tahan pemakaian, tahan sampai 8 jam. Jadi ini 20 kan 8 seharusnya ada di bawahnya 10 sini. Jadi kita hubungkan sini. Nah, dan seterusnya sampai yang terakhir ketika baterai 100%, daya tahan pemakaian tahan sampai 40 jam. Berarti 40 jam sampai ke 100% sini. Nah, ketika semua garis sudah dihubungkan, semua titiknya sudah dihubungkan, silahkan kalian tarik garis dari 0 ke ujung yang paling besar nilainya ini. Nah, ini menandakan sebuah perbandingan nilai karena grafik yang terbentuk dari data tabel berupa sebuah garis lurus. Jadi ini lurus. Jadi tidak ada kan, misal kita menemukan ini, wah ini turun gini, tidak ada kan. Jadi ini sebuah garis lurus. Itu menandakan perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Nah, ini yang bentuk kedua. Jadi kalau kalian sudah punya tabel ya enak. Sudah punya tabel, jadi tinggal dimasukkan angka-angkanya saja. Gitu. Nah, terus kita masuk ke perbandingan senilai dalam bentuk persamaan. Nah, ini tadi yang jelasan di awal. Besaran A, besaran B. Nah, rumusnya seharusnya ketika kita menemukan sebuah soal dan kita diharuskan untuk mengecek apakah itu perbandingan senilai atau bukan, kita punya persamaan ini. X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi Y2. Ini. Nah, mari kita cek dengan tabel yang sudah kita punya tadi. Tadi kan kita udah punya data ini. Misal ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Gitu ya. Berarti tinggal kita masukkan nilainya. Tadi X1-nya 100, X2-nya 80, Y1-nya 40, Y3-nya, Y4, Y2-nya 32. Kita bagi, menghasilkan 1,25 sama dengan 1,25. Karena sama, berarti terbukti bahwa tabel data pada tabel yang pertama tadi merupakan perbandingan senilai. Karena nilai dari X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi Y2. Jadi kalian yang perlu diingat persamaan ini. Nah, itu tadi yang perbandingan nilai. Yang pertama ada tabel, grafik, kemudian ada bentuk persamaan. Nah, setelah perbandingan nilai ini kita masuk di skala.
skala itu biasanya kan kita menemukan di sebuah peta, biasanya ada di pojok-pojok atau ada tulisannya skala 1 banding berapa, 1 banding 1 juta, 1 banding 100.000 atau 1 banding berapa gitu ya. Nah, skala sendiri merupakan perbandingan antara ukuran gambar model dengan ukuran benda nyata. Contohnya, misal ini adalah ibarat ini gambar Pulau Jawa. Ini adalah gambar model. Misal panjangnya Pulau Jawa kalau di sini cuma 10 cm. Nah, pada kenyataannya Pulau Jawa kan sangat besar sekali. Ukurannya bisa berkilo-kilometer. Gitu ya. Nah, ini maka kita memerlukan skala untuk menggambarkan Pulau Jawa ke media yang lebih kecil. Nah, misal untuk contoh pengertiannya seperti ini. Pada sebuah peta memiliki skala 1 banding 100.000. Maka dari skala ini kita bisa mengambil pengertian bahwa setiap 1 cm ini 1 cm jarak pada gambar mewakili 100.000 cm atau 1 km pada jarak yang sesungguhnya. Nah, di sini kita punya contoh. Apabila jarak kota Boyolali ke kota Salatiga pada peta berjarak 32 cm, maka berapakah jarak sebenarnya dari kota Boyolali ke kota Salatiga? Berarti kalau kita pakai skala yang ini, seharusnya itu jadi 32 jadi 3.200.000 cm atau sebanyak 32 km. Gini ya. Nah, ini sebagai penerapan skala. Jadi di petanya itu jaraknya Salatiga ke Boyolali cuma 32 cm. Ketika kita ukur di sebenarnya, kita misal naik motor atau naik mobil dari Boyolali ke Salatiga, ternyata emang jaraknya 32 km. Jadi untuk skala ini untuk kita menghitung secara lebih ringkas, karena kan kalau kita mengukur dari Boyolali ke Salatiga memerlukan waktu, jadi kita sudah punya peta, ternyata ini sekian, itu. Nah, ada 3 rumus penting untuk di materi yang skala ini. Yang pertama, misal kalian diminta menentukan skala, rumusnya adalah ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya. Biasanya ini berbentuk 1 banding 5 juta misal, atau 1 banding 10.000, atau 1 banding 1 juta gini. Biasanya paling sering itu pasti ukuran gambarnya dibuat 1 untuk satuan yang paling kecil. Kemudian ketika kalian diminta untuk menentukan gambar, caranya adalah skala itu 1 banding 1 juta atau 1 banding berapa itu dikalikan dengan ukuran sebenarnya. Nanti kalian akan menemukan ukuran pada gambar yang kalian buat. Yang ketiga ada kalian menentukan ukuran sebenarnya sama dengan ukuran gambar dibagi skala. Jadi ini 3 rumus penting yang perlu kalian ingat ketika mendapati materi skala. Nah, itu tadi penjelasan tentang perbandingan senilai dan skala. Ini nanti materinya bisa di-download di deskripsi. Kemudian ada beberapa latihan soal juga. Silakan nanti dikerjakan untuk latihan dan sebagai pemantapan materi kalian di materi perbandingan senilai dan skala ini. Bisa di-download juga di deskripsi. Oke, selamat belajar. Jangan pantang menyerah untuk belajar. Silakan dipahami. Jika ada yang belum paham bisa WA ke Ustadz langsung seperti biasa. Oke, kurang lebih itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga semangat dan kesehatan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum.